Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhajaroh, NIM 2019 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa serta sejarah semantik. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu sama lain antar penuturnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Krida Laksana yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Maka, secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita ke hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari suatu bahasa. Berikut akan dipaparkan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli, dimulai dari pendapat Chair dalam Multi Astuti 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi, contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak, tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Atau misalnya sepatu disebut sepatu. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah sebuah bahasa. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Nah, yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam-macam idealek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idealek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya berbicara yang berbeda. Sedangkan dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Nah, yang ke-12, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian semantik. Dalam ilmu bahasa, semantik adalah bidang ilmu yang mengkaji makna. Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa.
Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian, semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau intralingual dan sesuatu yang ditandainya atau ekstralingual. Selanjutnya kita ke sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning a Point in a Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar oleh para ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, bidang semantik ini semakin mendapat pengertian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah salah satu aspek yang penting dalam ilmu bahasa. Berdasarkan pemikiran C.H.R. Rizk, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Masa pertama meliputi setengah abad. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Dalam bukunya yang berjudul Sri Philus, Plato telah menggunakan kata semainein. Kemudian salah seorang murid dari Plato, yakni Aristoteles, menghaluskan metafisika tersebut dengan bukunya yang berjudul Filsafat Pertama. Selanjutnya, masa kedua. Pada masa perkembangan kedua ini, semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historical semantik. Ini ditandai dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Brill mengaitkan semantik dengan unsur di luar bahasa. Brill juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika, dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Selanjutnya, kita masuk ke masa ketiga. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern pada 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language Stern. Filolog ini melakukan kajian makna secara empiris. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Akan tetapi sebelum kelahiran karya Stern di Jenewa, telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yaitu Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya. Pandangan Saussure itu kemudian berkembang menjadi pandangan aliran strukturalisme. Pada tahun 1923, muncul buku The Meaning of Meaning karya Ogden dan Richard yang menekankan hubungan 3 unsur dasar, yaitu thought of reference atau pikiran, sebagai unsur yang menghadirkan makna tertentu yang memiliki hubungan signifikan dengan referen atau acuan. Pikiran juga memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan yang arbitrer. Sehubungan dengan meaning, para pakar semantik biasa menentukan fakta bahwa asal kata meaning atau nomina dari to mean atau verba yang banyak mengandung meaning yang berbeda. Leach pada tahun 1974 menyatakan bahwa ahli-ahli semantik sering tidak wajar memikirkan the meaning of meaning yang diperlukan untuk pengantar studi semantik. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai hakikat bahasa dan sejarah semantik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.